Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Amin. Pemirsa Sultan TV dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan baik-baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih tetap di dalam kajian kitab Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani mengenalkan tauhid kepada generasi milenial. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita, yakni Kyai Hamdan Suhaimi selaku Ketua Rijalul Ansor Provinsi Banten dan sekaligus Sekretaris Komisi Hubungan Antar Umat Beragama MUI Provinsi Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kyai, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kyai menyempatkan waktunya untuk bergabung kepada kami, berbincang-bincang mengenai tauhid Kyai. Penting untuk generasi milenial Kyai. Terus apa yang dimaksud dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Kyai? Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyya. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sultan TV yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam kajian kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kita masih bisa meneruskan bahasan tentang ilmu tauhid yang hari ini ada bahasan tentang bagaimana memahami Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya adalah bukan nama baru. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu untuk pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada yang menekan alaikum bisunnati wa sunnati sahabati min ba'di. Penekanan sabda Nabi kepada para sahabat ini mengawali dasarnya timbul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada redaksi lain bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu redaksinya seperti itu. Kemudian, kenapa harus ada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bukankah semuanya mengacu pada umat Islam? Dari mana letak dimulainya penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Nah, begini. Kita harus jelaskan dulu definisi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berasal dari tiga kata. Ahlun, as-sunnah, al-jamaah. Ahlun itu adalah kelompok besar, golongan, keluarga besar. Itu ahlun. Sedangkan as-sunnah adalah risalah Islam
yang dibawa oleh Rasulullah SAW. As-sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. As-sunnah aqwalun wa af'alun wa taqdiratun an Rasulillah SAW. Sedangkan al-jamaah adalah jumhur sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi itu masuk kategori al-jamaah. Maka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Islamnya orang-orang yang pada saat Nabi masih hidup. Kenapa harus dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perlukah itu? Karena apa? Sudah ada kata muslim, umat Islam. Al-muslimun, al-mu'minun. Kenapa harus ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena apa? Karena Nabi sendiri meramalkan atau memprediksi akan terjadi perpecahan di tubuh umat Islam seperti halnya perpecahan yang terjadi di umat agama yang lainnya. Tafarraqal yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa tafarraqan nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan. Nabi sendiri sudah memprediksi itu, bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani menjadi 72 golongan, dan umatku pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Gitu. Kecuali satu. Ketika kata-kata ilah wahidatan, para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu? Siapa yang selamat itu? Nah, jawab Nabi, qala Rasulullah SAW, man wa alaihi ana wa ashabi. Orang yang bersama orang itu adalah aku dan sahabat-sahabat. Nah, oleh karena itu, dari pernyataan Nabi bahwa kelak di kemudian hari setelah beliau wafat akan terjadi perpecahan. Bagi umat Islam yang bertahan, konsisten, istiqomah di jalan yang benar, di jalan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh para sahabat, itulah yang selamat. Maka kemudian Nabi menekankan istilah alaikum bisawadil a'dham. Alaikum bisawadil a'dham. Penekanan Nabi ini alaikum bisawadil a'dham itu untuk mengetahui, untuk diketahui ya. Para sahabat ini untuk diketahui bahwa sesungguhnya kelak di kemudian hari perpecahan akan terjadi dan itu tidak bisa dielakkan. Maka oleh karena itu genggam erat. Apa yang digenggam eratnya? Sunnahku wa sunnatu sahabati min ba'di. Dan berpeganglah kepada as-sawadul a'dham. As-sawadul a'dham itu adalah mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam ini yang konsisten menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran para sahabat. Islam tidak bisa kita kenali kalau tidak melalui sahabat. Bagaimana kita kenal hukum halal, hukum haram, hukum mubah, hukum sunnah kalau tidak dijelaskan oleh sahabat? Kita tidak bisa mengatakan begini, Islamku langsung kepada Rasulullah, guruku langsung Rasulullah. Tidak bisa begitu. Karena apa? Kita belajar ilmu agama, belajar paham agama harus melalui kiai, harus melalui guru. Nah, itu yang kemudian kita sebut sanad. Karena apa? Agama ini adalah al-ilmu. Ad-din huwa al-ilmu. Agama itu isinya ilmu. Beda. Ilmu agama itu karena memang dijelaskan dengan secara logis dan detail. Nah, karena logis dan detail itulah maka disebut ilmu. Kita ketahui kemudian ilmu agama. Ada ilmu fikih,
ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, dan ilmu alat atau ilmu sastra Arab. Ini merupakan isi daripada agama. Ketika kita mempelajari ilmu fikih, dengan sendirinya kita mengamalkan fikih itu sendiri, berarti kita menjalankan syariatnya. Seperti kita belajar sholat. Belajar sholatnya di mana? Di ilmu fikihnya. Kepada siapa belajarnya? Kepada seorang kiai. Ketika membahas tentang sholat, sunnah sholat, fardunya rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, itu dari ilmu fikih. Begitu kita terapkan, kita itu sedang beragama. Begitu tuh maksudnya. Nah, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya sudah dikenal sejak Nabi masih hidup. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merujuk pada umumnya umat Islam yang konsisten, yang istiqomah, mengikuti, menjalani, mengamalkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi melalui para sahabatnya. Dari sahabat kemudian disampaikan Islam itu kepada tabi'in, dari tabi'in disampaikan kepada tabi'in. Dengan jalur sanad ini, insya Allah dalam perjalanan proses tersebut tidak terjadi kekeliruan dan kesesatan. Apa masalahnya? Kata Kanjeng Nabi, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah mau berkumpul kepada kesesatan. Umat yang mana? Umat Islam yang bagaimana? Yang konsisten mengikuti sunnahnya Rasulullah ataupun ajarannya Rasulullah dan ajarannya para sahabatnya. Seperti itu. Nah, itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru begitu menghebat Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika kehadiran seorang ulama besar yang mampu memporak-porandakan keyakinan Mu'tazilah. Karena dia mantan Mu'tazilah. Dia murid daripada Syekh Ali Al-Jubai. Mantan Mu'tazilah yang dididik oleh gurunya Syekh Ali Al-Jubai, kemudian hijrah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari hijrahnya itu karena memang didatangi oleh Rasulullah, baik melalui mimpi maupun secara langsung. Jadi Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini murid daripada Syekh Ali Al-Jubai, seorang Mu'tazil, dan dianya sendiri Mu'tazilah ketika umur 40 tahun dan didatangi Rasulullah SAW untuk nasirus sunnah, menolong sunnah. Maka pada saat itu perubahan 180 derajat dari tadinya Mu'tazilah menjadi pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada saat itu di abad keberapa itu? Di abad ketiga Hijriyah. Dan umat Islam yang berkelompok menjadi umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya imamnya gitu tuh. Punya imamnya yang kuat secara pandangan, secara metodologis, secara hujah, kuat sekali, punya kekuatan di sini. Memang sebelum kedatangan Abu Hasan Al-Asy'ari, umat Islam yang kemudian disebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat mudah sekali diprovokasi oleh ulama-ulama Mu'tazilah, ulama-ulama Khawarij, ulama-ulama Syiah, sehingga mengambang cara beragama. Ketika datangnya Abu Hasan Al-Asy'ari menyusun konsepsi tauhidnya, yakni yang kemudian kita kenal sebagai manhaj, maka pada saat itu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kuatnya gitu, begitu kuat dan solid gitu. Sampai datang di kemudian hari seorang ulama besar pilih tanding yang kemudian dikenal sebagai Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini yang disebut anti klimak dari sebuah perjalanan peradaban Islam, di mana rentang waktu dalam itu terjadi diskursus polemik berkepanjangan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Anti klimaknya ketika tampil Imam Al-Ghazali, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai kekuatan besar sekali. Kekuatan besar ketika Imam Ghazali
menjadi imamnya umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Oh iya, terima kasih Kiai. Oh iya Kiai, mengenai semacam tadi Kiai bilang kayak semacam kayak manhaj. Iya. Nah, mazhab dan firqah itu Kiai. Apa ya Kiai yang dimaksud itu? Itu penting Kiai bagi kita selaku kaum milenial ya kayak Kiai ya. Baik. Begini. Kalau firqah itu lebih dipahami sebagai orangnya, golongan, isinya orang, itu namanya firqah. Firqah Ahlussunnah wal Jamaah berarti orang-orang atau umat Islam yang berhaluan atau yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu namanya firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini dikenal sebagai firqatun najiyah, golongan yang selamat. Firqatun najiyah, golongan yang selamat. Jadi identiknya dengan orang kalau firqah. Madzhab itu lebih cenderung kita pahami sebagai cara beragama yang benar sesuai dengan dalil. Kita kenal bahwa ada Al-Quran sebagai sumber dalil, ada Al-Hadis, ada ijma' dan ada qiyas. Dari rumusan dan penyusunan pendapat-pendapat, kaul-kaul yang berasal dari ijtihad para imam itu, maka disebut mazhab. Itu lebih cenderung kepada pelaksanaan syariat, pada pelaksanaan syariat. Yang kita kenal di kemudian hari ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. 4 mazhab ini sebagai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang diakui dari dulu sampai sekarang dan bertahan sampai sekarang. Nah, itu namanya mazhab tuh. Sedangkan manhaj itu lebih identik adalah metodologi memahami pokok-pokok agama, usuluddin, yang kemudian dikenal sebagai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Peletak dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ketika orang bertanya, apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Jika ditanya siapa sih Ahlussunnah wal Jamaah itu, maka kemudian selalu diidentikan, dinisbatkan, dihubungkan selalu kepada umat Islam yang mengikuti pandangan agama, pandangan usuluddinnya kepada Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi 3 kata ini, firqah dan mazhab dan manhaj, sebenarnya berbeda tapi dianut oleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kalau masih ragu, kenapa sih harus ada Ahlussunnah wal Jamaah? Nabi sendiri yang mengatakan siapa umat Islam yang konsisten atau yang istiqomah di jalanku dan jalannya para sahabat, itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada sejak Nabi masih hidup. Dan Nabi sendiri yang mengatakan itu. Jadi bukan sekarang timbul Ahlussunnah wal Jamaah sebagai aliran, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan yang baru. Sejak Nabi sendiri masih hidup, itu sudah ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah merujuk kepada umat Islam yang terbanyak dan terbesar. Seperti itu. Oh iya Kiai, semoga kita semua menjadi bagian dari firqah najiyah ya Kiai ya, Ya, firqah amin. yang selamat ya Kiai. Insyaallah. Amin Kiai. Ini Kiai ada pemirsa yang menanya Kiai Ya. tentang perbedaan antara firqah di dalam Islam Kiai. Ya, begini. Perpecahan itu memang terjadi setelah ada prediksi dari Nabi ummati ala-talatan betul-betul terjadi. Setelah usainya masa Khulafaur Rasyidin, itu perpecahan semakin lebar.
ada kelompok Syiah atau firqah Syiah yang didirikan oleh Abdullah bin Ubay, mantan orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi, yang kemudian setelah Nabi meninggal dia menabalkan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini nih letak pertamanya Syiah dimulai. Siapa yang menciptakan itu? Abdullah bin Ubay. Kemudian ada Khawarij. Khawarij itu tidak setuju dengan Syiah, tidak setuju dengan Mu'tazilah, tidak setuju dengan kelompok Muawiyah. Mereka di garis netral tetapi menolak pemerintahan yang terbentuk sejak Khulafaur Rasyidin. Pertama, Khalifah Abu Bakar. Ini tipikal tentang pemerintahan yang sah. Khawarij ini selalu menentang pemerintahan yang sah. Khawarij itu kelompok umat Islam yang selalu tidak sepakat kepada pemimpin berdasarkan mayoritas. Inginnya mereka yang memimpin, semua takluk kepada mereka. Nah, siapa yang mengomandani dari kelompok ini, firqah Khawarij ini? Abdurrahman ibnu Muljam, yang telah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman ibnu Muljam inilah sebagai pentolan Khawarij. Kenapa? Menolak kepemimpinan Sayyidina Ali, menolak kepemimpinan khalifah-khalifah yang lain, menolak Muawiyah sebagai khalifah pengganti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia sendiri kepengen jadi khalifahnya, maka dia selalu menekankan kepada istilah ataupun pada prinsip tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak menjalankan hukum Allah, maka disebut kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya. Nah, inilah pertama nih, awal-awal gejolak umat Islam. Karena apa? Paham Abdurrahman ibnu Muljam sempit. Jadi agama begitu sempitnya dipahami. Seolah-olah kalau umat Islam tidak menjalani hukum Allah, dia keluar sudah jadi Islam. Padahal ada nabi punya otoritas karena beliau ada Rasulullah. Tidak harus hukum Allah semata, tapi sunnahnya Rasulullah juga menjadi rujukan utama. Jadi ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Jadi Khawarij tidak menggunakan hadis, tidak menggunakan ijma, tidak menggunakan qiyas, langsung ke Al-Quran. Nah ini, jadi tidak lengkap. Maka Khawarij dikenal sebagai firqah yang sesat, firqatun dolalatun. Gitu. Kemudian dari Khawarij ada lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok yang cara beragamanya berdasarkan akal. Al-Quran disampingkan, hanya akal yang diandalkan. Semua kalau hal sesuatu yang tidak masuk akal ditolak. Ya itu tadi karena ro'yu, cara pandang beragamanya ro'yu. Gitu. Kemudian ada lagi firqah Mujassimah. Umat Islam ini meyakini bahwa Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, bertempat. Namanya Mujassimah. Ada lagi yang Jabariyah. Jabariyah ini kepada takdir Allah itu pasrah. Bagaimana Tuhan sajalah, bagaimana karsanya Allah sajalah. Saya mah pasrah, nggak mau ngapa-ngapain. Dikasih makan sih syukur, tidak mesti sudah tidak perlu usaha. Itu namanya Jabariyah. Kebalikan Jabariyah ada namanya Qadariyah. Jadi Qadariyah itu cara beragamanya selalu mengandalkan pada akal pikiran, dan Qadariyah menurut beberapa ahli hampir sama dengan Mu'tazilah. Cuman bedanya Mu'tazilah lebih ekstrim, sedangkan Qadariyah tidak.
Jadi apa-apa dia tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengenal doa, usaha aja, doa apa tidak. Berbeda dengan tadi, kalau Jabariyah mengandalkan doa, usaha mah tidak. Gitu. Nah, ada Jabariyah, ada Qadariyah itu kemudian dikombinasikan metodologi manhajiyahnya oleh Imam Abu Hasan Asy'ari untuk menjadi prinsip dalam umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Syiah berpandangan bahwa setelah Nabi ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib meneruskan sebagai Nabi. Tetapi kemudian pecah Syiah ini menjadi 12 aliran Syiah ini. Ada Rafidhah, ada Ismailiyah, ada Imamiyah. Kalau Imamiyah, Syiah Imamiyah merujuk kepada bahwa Sayyidina Ali yang layak menjadi imam setelah Rasulullah, pengganti Rasulullah, itu Sayyidina Ali. Itu pandangan Imamiyah. Kalau Ismailiyah, justru yang ekstrim ini menuhankan Sayyidina Ali, pangkatnya dituhankan. Sedangkan Rafidhah itu lebih cenderung kepada mengatakan dari Khawarij, beberapa cabang kemudian Syiah menjadi terpecah-pecah, kemudian Mu'tazilah terpecah-pecah, Qadariyah terpecah-pecah, Jabariyah terpecah-pecah, Mujassimah terpecah. Hanya satu yang tidak terpecah, siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Khawarij menjadi tampil di kemudian hari dengan tampilnya Wahabisme. Paham Wahabi ini adalah klan gen ideologis dari Khawarij. Gen ideologis dari Khawarij. Ini yang disebut Wahabi. Wahabi sama pikirannya. Kalau tidak melakukan apa yang dijadikan hukum Allah, maka dia sudah keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, maka halal darah. Coba lihat di karya-karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najd. Sangat radikal sekali pandangan dan pikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Betul. Semangatnya dia puritanisme, kemurnian dalam Islam, betul. Dan dia ingin mengajak umat Islam untuk kembali seperti salafus sholih. Tapi gagal ketika yang dijadikan rujukan utama adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dianggap sebagai ulama yang salafus sholih. Tetapi kita ketahui bahwa yang dimaksud as-salafus sholih itu adalah zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in. Syekh Hasan Basri itu dikenal sebagai salafus sholih, bukan Ibnu Taimiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa salafus sholihin itu sejak zaman sahabat Nabi, sejak zaman tabi'in yang dikenal pada saat itu ahli salafus sholih itu adalah Syekh Hasan Basri. Nah ini. Jadi kalau dipetakan cukup banyak sekali perpecahan atau firqah-firqah dalam umat Islam ini. Sampai hari ini ada Ahmad, ada Wahabi. Yang lebih parah adalah Dia muslim, tapi tidak melaksanakan sholat, tidak memberlakukan puasa. Hanya ketika ditanya siapa Tuhan Allah, tapi kalau disuruh sholat gak mau. Karena anti terhadap pelaksanaan agama. Itu namanya agnostik. Ini banyak sekali terjangkit di kita ini sekarang, generasi milenial. Maka generasi milenial harus diselamatkan dengan apa? Memahamkan, menjelaskan tentang ilmu tauhid kepada mereka, agar mereka terselamatkan, jangan sampai tersesat ikut mereka yang tidak benar dalam menjalankan agama. Tugas kita semua, Ustadz, Kiai, atau mahasiswa, atau santri, jelaskan kepada mereka kalau sudah diketahui begini.